Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet AB yang angkatan ke-7 ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ada pergeseran jadwal ya, karena kebetulan Pak Bimbingnya em, berhalangan pagi ini. Jadi yang sedianya PBB dan Bea Matre itu minggu depan, saya geser ke hari ini ya, biar tidak ada kekosongan jadwal seperti itu. Untuk materi PPN nanti kita coba susun ulang seperti itu. Insya Allah mulai minggu depan ya. Mulai insya Allah kalau nggak mungkin mulai hari Selasa minggu depan sudah eh, bersama Mas Bibing lagi. Oke, tadi materinya sudah saya share terkait PBB. Pagi ini PBB dan nanti setelah sesi keduanya nanti kita bicara mengenai bea materai ya. Bea materai. Khususnya nanti kita juga akan coba tutorial bagaimana cara membubuhkan em, dokumen di e-materai ya, atau materai elektronik seperti itu. Baik, eh, saya akan share screen untuk materi PBB-nya. Baik, oke. Pagi ini kita akan bicara mengenai pajak bumi dan bangunan ya. Pajak bumi dan bangunan itu saat ini ada dua ya, ada dua. Ada yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing, ada juga yang masih dikelola oleh DJP seperti itu. Jadi em, yang daerah masing-masing itu sejak tahun 2010 kalau nggak salah itu sudah masuk ke Pemda masing-masing, sementara yang sifatnya pertambangan, perhutanan dan perkebunan itu masih dikelola oleh DJP. Gitu. Nah, PBB ini sendiri sejarahnya ya ini ya pajak tanah istilahnya ya gitu, pajak tanah. Kemudian termasuk salah satu pajak yang mungkin tua juga ya usianya ya, karena sejak mungkin sebelum kemerdekaan pajak ini sudah ada ya, kayak misalkan kamu punya tanah di mana, nah itu dipajaki seperti itu adalah dasar eh, dasar atau latar belakang dulu ada PBB seperti itu. Nah, kemudian PBB juga itu termasuk pajak objektif, official assessment ya gitu. Jadi kalau kalau yang lainnya misalkan kayak PPh, PPN itu kan itu adalah self assessment gitu. Artinya wajib pajak sendiri itu yang menghitung, melaporkan em, apa eh, daftar dan sebagainya gitu. Nah, sementara PBB ini berbeda ya. PBB itu adalah masih menggunakan official assessment. Artinya petugas pajak dalam hal ini entah Pemda, entah penilai ya, itu yang menentukan berapa sih kira-kira PBB kita gitu. Jadi mereka yang dari pemerintah yang menentukan kira-kira kamu eh, pajaknya berapa gitu. Sementara kan kalau kalau yang jenis PPh PPN tadi kan ya udah kita bisa tentukan sendiri kan ya. Eh, Penghasilannya kita bisa hitung sekian, kemudian kita bisa storekan, kita bisa lapor dan sebagainya itu secara self assessment gitu. Nah, pengertiannya sendiri untuk PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, tentang tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Jadi sebenarnya usianya pun juga sudah tua ya gitu. Pertama diundangkan itu tahun 86, 85, kemudian diubah terakhirnya itu di tahun 94. Jadi sebenarnya sudah lama banget ya, sudah ini berarti hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun usianya sejak undang-undang terakhir di diundangkan seperti itu. Nah, sederhananya ya berarti ini ya. Jadi definisinya pun juga sederhana ya. Jadi pajak atas bumi dan atau bangunan gitu. Jadi apapun yang ada di bumi ini, baik itu di atas maupun di dalam ya. Jadi bumi ini bukan hanya sebatas tanah saja, tapi juga di dalam tanah, perairan maupun di dalam perairannya itu juga termasuk objek PBB gitu. Termasuk bangunan-bangunan tersebut gitu. Nah,
Kemudian PBB pajak yang bersifat kebendaan gitu. Dalam arti besarnya ya, pajak terutang itu ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar itu tidak menentukan besarnya pajak. Jadi ya apa ya, sederhananya sama seperti PPN gitu ya, pajak objektif gitu. Jadi kan kalau PPN itu eh, ditentukan apakah barang ini kena pajak atau tidak kan ya, ya apa dari barangnya kan ya gitu. Sepanjang disebutkan lain oleh undang-undang, maka barang ini kena pajak gitu ya. Barang ini kena pajak, jadi ketika kita bayar, ya sudah kena PPN gitu. Kita tidak melihat siapa yang membeli barang ini gitu. Mau itu anak orang kaya, mau itu anak miskin, presiden, siapapun gitu. Sepanjang dia membeli barang kena pajak, ya sudah kena PPN seperti itu. Nah, PBB juga sama ya, dia bersifat kebendaan gitu. Jadi yang eh, apa yang ditentukan itu objeknya gitu. Dia bumi dan atau bangunan tadi. Terlepas nanti siapa yang tinggal, siapa yang bayar, siapa yang harus harus dikenakan pajak, itu ya itu lain soal gitu ya. Kita nggak menentukan di situ. Yang penting, oh pajak rumah ini harus bayar PBB. Ya udah, siapapun ya bisa bayar ya, entah itu yang meninggal. Karena kan kalau rumah itu kan bisa siapapun ya, misalnya bisa pemiliknya, bisa penyewanya, bisa ahli warisnya misalkan, atau siapapun yang kira-kira bertanggung jawab dalam rumah atau bangunan tersebut gitu. Nah, kemudian eh, apa berikutnya adalah pembagian jenis PBB. Gitu. Tadi ya sekilas sudah di awal bahwa PBB itu ada yang sudah dikelola oleh Pemda maupun pemerintah pusat gitu. Nah, Pemda itu adalah PBB P2, pedesaan, dan perkotaan gitu. Jadi kalau misalkan selama ini yang kita temui, misalkan Bapak Ibu bayar PBB misalkan untuk rumahnya, untuk gedungnya, atau untuk tanahnya gitu, maka itu sudah eh, tanggung jawabnya sudah ke Pemda masing-masing gitu ya. Misalkan katakanlah di sini ada misalkan PBB Pemda Bekasi misalkan, atau Pemda Tangerang, atau Pemda Jakarta dan sebagainya. Dan masing-masing itu juga bisa eh, setiap daerah itu bisa saja berbeda ya hitung-hitungannya ya gitu. Entah itu dari sisi tarifnya atau yang jelas dari sisi NJOP-nya gitu ya misalkan gitu. Jadi NJOP misalkan NJOP di Bekasi itu tentu saja berbeda dengan NJOP di Jakarta misalkan. Karena itu ditentukan oleh wilayahnya, oleh strategis atau tidaknya, kira-kira fasilitasnya ada apa saja misalkan seperti itu. Itu yang menentukan NJOP. Makanya eh, di Jakarta kan kalau nggak salah ada aturan ya. Jadi kalau NJOP di bawah 1 miliar itu bebas PBB misalkan. Gitu. Itu yang nentukin masing-masing daerah bebas siapa aja gitu. Kenapa? Karena ya kalau kalau Jakarta kan mungkin sudah NJOP di bawah 1 miliar itu mungkin sudah jarang ya. Rumah di bawah 1 miliar itu mungkin sudah jarang gitu. Ada tapi ya mungkin tipe-tipe kecil kan pastinya gitu. Atau mungkin fasilitasnya yang tidak terlalu banyak misalkan. Tapi kalau yang sudah eh, strategis misalkan kayak di SCBD gitu, NJOP-nya mungkin per meternya sudah miliaran seperti itu. Jadi eh, sangat ditentukan oleh daerah masing-masing. Sementara kalau yang masih di pusat, di DJP itu sendiri, itu ada perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan, serta lainnya. Nah, lainnya ini nanti ada macam-macam ya, ada jalan tol, ada apa budidaya ikan, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini masih dikelola oleh pemerintah pusat. Gitu. Contohnya apa? Misalkan ya terkait dengan PBB atas lahan sawit, misalkan. Sawit itu kan bisa berhektar-hektar ya, bisa ribuan hektar gitu dalam satu daerah itu biasanya katakanlah kalau dulu waktu saya masih di Kalimantan itu hampir satu kabupaten itu isinya sawit semua misalkan gitu. Sementara kabupaten di sana itu sama dengan provinsi gitu ya. Jadi bayangkan katakanlah satu kabupaten gitu ya, misalkan Kabupaten Cirebon misalkan. Itu isinya sawit semua gitu. Bayangkan kurang lebih seperti itu ya kalau kalau kita bicaranya di luar Jawa, sawit gitu itu sangat luas. Jadi bayangkan satu kabupaten gitu
itu isinya kebun sawit semua gitu. Sementara satu provinsi di Jawa itu sama dengan satu kabupaten di Kalimantan misalkan gitu. Saking luasnya ya seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan PBB, P2 dan P3 gitu. Termasuk juga ini juga ada juga ya yang masih di pusat itu pertambangan ya. Jadi Pertamina misalkan. Jadi apa? Waktu saya masih di Indramayu, kebetulan saya pegang Pertamina. Nah, biasanya PBB-nya itu kan terkait dengan jadi bukan hanya luasnya ya. Jadi kalau kayak pertambangan gini, misalkan minyak bumi, panas bumi dan mineral itu dihitungnya itu dari satuan produksinya. Kira-kira misalkan Pertamina ini katakanlah setahun itu berapa barel misalkan gitu ya, berapa juta barel yang diproduksi. Nah, dari situ kita bisa hitung berapa PBB-nya gitu. Jadi bukan dari luas. Kalau perkebunan itu juga bisa dari luas ya. Perkebunan perhutanan itu dari luasnya, luas dikalikan berapa yang produktif gitu ya, yang tanah yang produktifnya berapa, yang tidak produktifnya berapa misalkan. Nah, kalau pertambangan itu biasanya dari satuan produksinya. Kira-kira setahun, hitungannya dari tahun lalu ya, misalkan tahun lalu katakanlah berapa barel misalkan. Nah, itu kita kalikan sekian sekian persen, nah ada PBB-nya di situ. Gitu. Kalau pedesaan perkotaan ya ini murni dari luas dan jenis bangunan berarti gitu. Jadi bangunan lantai 1 pasti berbeda PBB-nya dengan bangunan lantai 2. Lantai 2 pun bisa saja berbeda ya apabila jenis bahan yang dipakai untuk membangun itu berbeda. Gitu. Misalkan lantainya ada satu pakai keramik, satu pakai granit apa pakai marmer misalkan. Itu tentu saja berbeda nilai NJOP-nya gitu. Oke, terus berikutnya ini adalah objek PBB. Gitu. Objek PBB tentu saja tadi ya ada tanah dan atau bangunan. Cuman dua itu saja objeknya. Nah, kemudian tanah itu apa? Bumi ya istilahnya. Bumi itu apa? Permukaan bumi ya, bisa tanah dan atau perairan dan tubuh bumi ya. Jadi bukan hanya di atas permukaan, tapi juga bisa jadi di bawah permukaan yang ada di pedalaman serta luas wilayah Indonesia. Contohnya apa saja? Ya ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya yang ada di bumi itu semuanya adalah objek PBB. Kemudian bangunan. Bangunan itu adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi bangunan itu bukan hanya di tanah ya, tapi juga di perairan. Contohnya apa? Rig gitu ya. Rig untuk pengeboran minyak lepas itu kan misalkan ini laut gitu ya. Kemudian kan ada rignya biasanya kan di sini ya. Gitu. Ini pengeborannya kan di sini gitu ya. Gitu. Nah ini kan dia di perairannya gitu, perairan lepasnya. Gitu. Nah ini adalah objek PBB juga ya. Jadi rig ini juga termasuk objek PBB. Contohnya apa? Bangunan itu ya tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplacement. Emplacement itu contohnya bangunan pendukung ya, bangunan pendukung eh, area pendukung lah, area pendukung gedung tersebut atau bangunan tersebut gitu ya. Misalkan kayak apa? Eh, apa halamannya, misalkan halaman pavingnya, misalkan seperti itu adalah emplacement-nya. Kemudian ada pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, kemudian ada jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai ya atau rig tadi ya, gitu. Ini adalah bentuk objek PBB semuanya. Nah, kemudian ada juga objek pajak yang tidak dikenakan PBB, gitu. Jadi ya istilahnya ini bukan objek pajak gitu ya kalau kalau di PPh gitu, non objeknya. Nah, apa saja? Pertama adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Seperti apa? Masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan candi, misalkan. Sekolah pun sekolah yang negeri ya, yang tidak
mengambil keuntungan. Tapi kalau swasta itu kan pasti ada profitnya gitu. Jadi ini tidak ada PBB-nya atau PBB-nya itu dibebaskan seperti itu. Kemudian kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis itu. Gitu. Kemudian merupakan kalau hutan merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak gitu ya. Gitu. Jadi ya tanah kosong gitu ya, misalkan tanah kosong yang belum ada penguasaannya, yang belum kan semuanya tanah negara ya gitu. Itu berarti belum ada PBB-nya. Kemudian bangunan atau tanah yang digunakan untuk perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik gitu. Jadi kalau misalkan bangunan katakanlah kedubes Amerika gitu ya, misalkan di mana di Monas di Gambir itu kan, nah itu berarti bebas PBB gitu. Karena perwakilan diplomatik. Ya karena ini masih satu ini ya, masih satu apa namanya? Satu nafas lah ya dengan PPH gitu. Kalau PPH itu kan kalau orangnya itu tidak kena, bukan objek pajak ya, bukan subjek pajak kalau orangnya, kemudian badannya misalkan katakanlah kayak ASEAN atau mungkin PBB seperti itu kan bukan subjek pajak juga. Maka bangunannya pun itu juga bukan objek pajak gitu ya. Jadi clear. Jadi semuanya itu tidak kena gitu. Jadi mulai dari orangnya, lembaganya, sampai tanah bangunannya pun juga itu tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena secara hukum kan itu bukan wilayah negara kita ya, itu kan negara orang lain gitu. Yang istilahnya eh, punya hubungan timbal balik dengan negara kita seperti itu. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Materi PBB sebenarnya nggak terlalu banyak ya, singkat aja. Jadi mungkin nanti waktunya juga mungkin tidak tidak terlalu lama juga seperti itu. Oke, kemudian subjek pajak dan wajib pajak. Jadi tetap ada yang istilahnya subjek pajak dan wajib pajak ya gitu. Kalau di PBB. Nah, subjek pajaknya itu siapa saja gitu. Subjek pajak itu bisa orang pribadi atau badan yang nyata-nyata di sini mempunyai suatu hak atas bumi. Jadi di sini adalah sifatnya siapa sih yang seharusnya bayar PBB seperti itu ya. Gitu. Nah, ini bisa dibedakan menjadi yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau. Jadi semuanya dan atau ya. Jadi salah satu aja gitu. Salah satu aja selama dia memiliki hak atau manfaat dari bangunan atau tanah tersebut, maka dia yang berhak atau dia yang wajib membayar PBB gitu. Jadi dia mempunyai hak atau manfaat, dapat manfaat atau yang memiliki bangunan atau yang menguasai bangunan atau yang memperoleh manfaat atas bangunan atau wajib pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Atau ini berarti luas ya gitu. Atau siapapun lah istilahnya gitu yang nyata-nyata memperoleh atau yang menguasai bangunan atau tanah tersebut gitu. Yang diberikan tanggung jawab untuk membayar PBB intinya gitu. Bisa tuan A, bisa tuan B, bisa badan, bisa PTA, PTC dan sebagainya gitu. Oke itu ya. Jadi singkat. Kemudian dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya ya. Jadi kita juga tetap mengenal adanya istilah DPP, dasar pengenaan pajak di sini. Nah, dasar pengenaan pajak itu adalah nilai jual objek pajak. Nah, ini yang penting ya, NJOP namanya. Nah, NJOP itu ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan pertimbangan bupati atau wali kota. Gitu. Jadi biasanya NJOP itu ditentukan per wilayah, makanya NJOP Jakarta itu pasti berbeda dengan NJOP di Bekasi. Bekasi pun juga pasti berbeda dengan katakanlah di Cikarang, di Tambun misalkan gitu, karena per daerah itu bisa saja berbeda, pasti berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena pertama adalah ini ya, untuk menentukan harga NJOP-nya itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar di wilayah tersebut seperti itu. Kemudian perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis
yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Jadi misalkan kita mau menghitung NJOP sebuah mall misalkan gitu ya, sebuah mall, ya sudah kita coba aja kira-kira objek yang lain yang berdekatan, mall yang berdekatan yang mirip-mirip tipenya hampir sama, kira-kira itu berapa nilainya gitu. Atau bangunan lah ya, misalkan bangunan katakanlah di perumahan gitu. Di perumahan kan pasti hampir sama ya tipe-tipenya ya. Ya sudah, tinggal kita cek aja misalkan kalau ini baru dibangun, PBB-nya belum ada, NJOP-nya belum ada, ya sudah kita bandingkan dengan rumah di sampingnya misalkan kanan kirinya kira-kira sama nggak bangunannya, kurang lebih sama nggak nilai membangunnya misalkan seperti itu. Kemudian bisa juga dari nilai perolehan baru, artinya kita benar-benar hitung dari awal gitu ya, misalkan dari apa ya, dari harga pasarnya atau dari penilainya ya. Jadi kan di PBB itu ada yang namanya penilai. Nah, penilai ini yang bertugas untuk menilai kira-kira bangunan ini atau objek ini itu nilainya berapa gitu. Jadi mereka yang bertugas untuk itu. Kemudian penentuan nilai objek pajak, nilai jual objek pajak pengganti gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak semua ada gitu ya misalkan atau nilainya sudah kira-kira sudah tidak update gitu ya, ya sudah kita coba ganti itu dengan yang lebih update harganya misalkan gitu. Jadi objek pajak pengganti. Oke, itu ya dasar untuk menghitung PBB itu dari nilai NJOP ini. Nah, di PBB ada juga yang namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak, atau istilah atau gampangnya ini sama seperti PTKP lah ya. PTKP kalau di PPH gitu. Kalau di PBB nama istilahnya adalah NJOP TKP. NJO jadi tinggal tambahin aja depannya gitu ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak seperti itu. Nah, masing-masing daerah itu biasanya berbeda gitu. Jadi NJOP TKP ini maksimal itu 12 juta. Maksimal ya, artinya masing-masing daerah ini bisa menentukan sendiri kira-kira NJOP TKP-nya berapa gitu. Bisa nggak tanpa NJOP TKP? Bisa saja gitu ya. Gitu. Nah, tapi yang harus diingat, NJOP TKP ini hanya bisa diberikan untuk satu objek, gitu ya, satu objek. Apabila misalkan katakanlah saya gitu, saya punya 2 rumah katakanlah. Saya punya 2 rumah, satu di Bekasi, satu di Jakarta misalkan. Yang berhak yang dapat pengurang NJOP TKP itu hanya satu objek gitu, hanya satu NJOP yang nilainya yang tinggi, yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan saya punya 2 rumah, katakanlah di Jakarta dan Bekasi, ya kemungkinan yang dapat NJOP TKP hanya yang di Jakarta saja. Yang di Bekasi itu tidak dapat NJOP TKP. Jadi setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP ini sebanyak 1 kali saja dalam 1 tahun. Gitu. Nah ini apabila mempunyai beberapa objek, maka yang mendapatkan pengurangan hanya satu objek yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan pajak yang lainnya. Seperti itu. Maaf. Oke. Nah, untuk tahun 2014 ke atas, NJOP TKP ini hanya untuk yang sektor pedesaan dan perkotaan. Jadi, untuk sektor P3 tadi ya, P3L tadi, yang dikelola oleh pemerintah pusat itu tidak mendapatkan ini. Jadi ini hanya untuk yang dikelola oleh Pemda masing-masing ya, 12 juta ini. Dan ini maksimal ya, jadi bisa saja Jakarta tidak ada ini, tapi di Tangerang ada seperti itu. Atau di daerah lain ya, misalkan di Cirebon atau di Padang atau Palembang seperti itu, ini mungkin masih ada gitu. Nah, kemudian kita coba istilah-istilah PBB tadi ya, ada NJOP TKP, ada NJOP segala macam. Ini ya, segelas ini NJOP gitu ya, nilai jual objek pajak adalah harga jual dari tanah dan bangunan yang dimiliki gitu ya.
NJOP TKP adalah nilai yang tercantum di undang-undang untuk mengurangi NJOP. Jadi sifatnya sama seperti PTKP. Gitu. NJOP-KP adalah besaran nilai jual pajak kena pajak. Jadi NJOP dikurangi NJOP TKP namanya NJOP-KP gitu. Ya, ini mirip-mirip lah ya dengan PPH gitu ya, PHKP lah istilahnya gitu, atau PKP gitu ya, penghasilan kena pajak. Kemudian nilai jual kena pajak gitu ya, misalkan ini, ini ya, besaran nilai jual dipakai sebagai dasar penghitungan pajak, yakni persentase tertentu berdasarkan nilai jual sebenarnya. Jadi dari NJOP-KP ini, itu nanti akan dikalikan. Dikalikan ada yang 40%, ada yang 20%. Nah, hasil dari NJOP-KP itu sama dengan NJKP, nilai jual kena pajak. Nah, oke. Sederhananya, misalkan seperti ini ya, dasar penghitungannya tadi ya. Nilai jual kena pajak itu tadi ya, 40% untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi ini semua, kalau P3 ya, P3 itu semuanya 40%. Sementara kalau pedesaan perkotaan, itu kalau NJOP-nya di atas 1 miliar, maka dia kena 40%. Tapi kalau di bawah 1 miliar, itu kenanya masih 20%. NJKP ya, jadi NJOP-KP tadi dikalikan ini, namanya adalah NJKP. Tarif PPB sendiri itu adalah 0,5% ya, PBB ya. Tapi ini juga tidak semua daerah ya. Seingat saya di Tangerang itu tidak 0,5 ya, tapi sekian gitu ya gitu. Yang lain juga sama. Jadi 0,5 ini adalah maksimal. Bisa saja kurang dari ini. Misalkan di Bekasi berapa dia 0,3 misalkan, atau 0,5 berapa gitu ya misalkan gitu. Jadi biasanya maksimal adalah 0,5, tapi bisa kurang dari itu. Nah, ini untuk NJOP ya, NJOP sektor P3 ini adalah dasar untuk penghitungannya ya. Yang tadi ya, ada yang namanya nanti. Jadi kita harus tahu dulu berapa sih masing-masing NJOP dari areal produktif, areal emplacement dan tidak produktif, dan areal bangunan. Gitu. Jadi masing-masing ini berbeda. Gitu. Jadi katakanlah kalau perkebunan itu ada yang namanya satuan investasi ya, satuan investasi tanaman atau SIT gitu. Kemudian kalau kehutanan itu ada angka kapitalisasinya 8,5 biasanya dari tahun sebelumnya. Pertambangan migas itu adalah 9,5 ya, 9,5 dari hasil migas tahun lalu gitu. Jadi contohnya Pertamina tadi ya, misalkan tahun lalu dia bisa memproduksi berapa, dia menjual berapa per barel, katakanlah 1 juta per barel misalkan gitu ya. Nah, berarti nilai NJOP atas areal produktifnya itu berarti 9,5 kali 1 juta misalkan. Ini juga sama ya, pertambangan itu semuanya 9,5. Jadi ini angka kapitalisasi. Ini dari mana? Dari ya, ini ya, dari ketentuannya gitu. Perikanan laut, perikanan darat juga sama ya, ada angka kapitalisasinya di sini. Gitu. Cuman ini nanti kita coba pelajari di contohnya ya nanti ya. Seperti apa cara menghitung PBB untuk yang sektor-sektor tadi ya, P3 tadi di sini. Nah, rumus sederhananya tadi ya, rumus sederhana PBB adalah tarif kali NJKP. NJKP itu dari mana? NJKP itu bisa 40%, bisa 20%. Gitu ya. Kalau misalkan tadi NJOP di bawah, kalau di atas 1 miliar itu berarti 40%. Tapi kalau di bawah 1 miliar itu berarti 20%. Itu untuk PBB P2 ya, kota dan desa. Tapi kalau khusus untuk P3 itu semuanya 40%. Nah, yang ini tadi ya, NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, ini namanya kan tadi ya NJOP KP ya. Gitu. Seperti ini. Jadi
tarif efektifnya ya berarti ya 0,2 gitu ya, misalkan 0,2% kali NJOP dikurangi NJOP TKP. Sederhana ya, jadi cara menghitung PBB itu sederhana gitu. Jadi nggak ada PTK, jadi nggak ada seperti PPH gitu ya, lapisan tarifnya tuh cukup satu aja seperti itu. Nah, kemudian ini saat yang menentukan pajak terutangnya. Kapan sih gitu ya saat kita penentuan PBB-nya gitu. Jadi saat penentuan pajak terutang adalah saat keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah 1 Januari itu akan dikenakan ke tahun berikutnya. Misalkan gini, A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2020. Kewajiban PBB untuk tahun 2020 masih ditanggung oleh Tuan A. Kenapa? Karena kejadiannya itu pembeliannya itu setelah di tanggal 1 Januari. Nah, berarti nanti di tahun 2021 gitu ya, PBB itu berubah kewajiban pembayarannya ke Tuan B misalkan gitu. Karena terjadi perubahannya tadi setelah tanggal 1 Januari gitu. Jadi untuk yang 2020 kewajiban pembayarannya masih di A, masih di Tuan A gitu ya misalkan, sementara tahun depannya baru beralih ke Tuan B. Tapi bisa aja misalkan misalkan sudah ada perjanjian sebelumnya gitu ya. Oke, Pak, kan kebetulan misalkan transaksinya terjadi di 2 Januari, tapi kan bisa jadi sebelum itu sudah ada pembincangan gitu ya, perbincangan, Pak ini bayar PBB-nya siapa yang bayar nih gitu. Oh, saya aja deh dulu misalkan Tuan A gitu ya gitu. Sebelum semuanya deal, saya aja yang bayar misalkan. Ada juga misalkan oh Tuan B deh karena saya mau terima beres aja gitu. Pokoknya semua hal terkait penjualan ini Bapak yang beresin misalkan. Seperti itu ya udah. Intinya tadi ya, intinya siapapun yang harusnya bertanggung jawab di situ ya dia yang harus bayar gitu. Bisa siapapun gitu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh penghitungannya, soal contoh PBB. Nah, ini adalah PBB kalau dia perkotaan pedesaan. Sederhananya seperti ini. Kekayaan bumi bangunan Bapak Lazuardi misalkan. Jadi dia punya tanah 100 meter persegi dengan nilai jualnya itu 10 juta per meter persegi. Kemudian rumahnya itu 50 meter persegi dengan nilai jual 15 meter persegi. Nah, kemudian taman mewah ya, dia punya taman mewah di belakangnya misalkan 40 meter persegi dengan nilai jual 5 juta per meter persegi. Diketahui NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Gitu. Maka PBB-nya Bapak Lazuardi ini adalah, nah ini 100 dikali 10 juta ya, jadi luas tanah dikali nilai jualnya, harga jualnya kira-kira berapa gitu ya. Nah ini biasanya sudah ada tabelnya ya, sudah ada tabelnya biasanya nilai jualnya berapa seperti itu. Kemudian NJOP-nya berarti ya 100 kali 10 juta kan hasilnya kan 1 miliar di sini. Rumah mewah juga sama, 50 kali 15 juta, hasilnya 750, 40 juta, 40 meter kali 5 juta, hasilnya 200 juta. Total NJOP-nya adalah sebesar 1 miliar 950 juta. Kemudian dari situ kita kurangi dengan NJOP TKP ya, 12 tahun, 2 juta. Gitu. Kalau misalkan Bapak Lazuardi ini punya objek lain, ini kan asumsinya satu objek ya, satu nomor NOP gitu, nomor objek pajak. Gitu. Jadi ini istilahnya NPWP ya, NPWP kalau bagi PBB gitu, nomor objek pajak. Nah, yang berhak mendapatkan pengurang 12 juta ini ya per NOP ini gitu ya. Kalau misalkan dia punya 2 NOP gitu ya, ya udah cari yang paling tinggi gitu. Antara 1 atau 2 cari yang paling tinggi. Misalkan 1 ya ini yang dapat 12, yang 2-nya tidak dapat. Maka ini dikurangi 12 juta, hasilnya adalah 1 miliar 938 juta ini.
Kemudian setelah itu kita kalikan berapa? Kita kalikan 40%. Kenapa kalikan 40? Karena tadi ya, NJOP-nya ini di atas 1 miliar di sini. Maka 1 miliar kali 40%, NJKP-nya adalah sebesar ini, Rp775.200.000. Dari situ, langsung kita kalikan tarif, hasilnya 0,5, maka PBB yang dibayarkan oleh Tuan Lazuardi adalah sebesar Rp3.852.000 setiap tahunnya. Jadi ini ya, kurang lebih cara penghitungan PBB P2 masing-masing daerah. Bisa saja ada sedikit perbedaan ya masing-masing daerah, tapi secara umum alurnya itu harusnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek gitu ya di SPPT ya, surat. Jadi kan kalau di PBB itu kan biasanya per tahun kita dapat SPPT dari Pak RT biasanya gitu ya, Pak RT atau mungkin apa biasanya ada petugas gitu ya yang nganter biasanya SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang. Nah ini biasanya di situ ada hitung-hitungannya, berapa luas tanahnya, berapa nilai NJOP-nya seperti itu, kemudian sampai tarif PBB-nya itu kelihatan semua gitu ya, jadi SPPT. Oke, sebelum ke sektor perhutanan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah ini ya, coba saya tunjukkan SPPT PBB. Nah kurang lebih ini ya, surat pemberitahuan, oke, surat pemberitahuan pajak terutang ya, SPPT, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan tahun sekian gitu ya. Ini Dinas Pelayanan Pajak Provinsi, ini kan Jakarta kebetulan gitu ya, misalkan gitu. Nah ini contohnya letak objeknya, ini adalah nama NOP-nya ya. Jadi setiap objek itu pasti punya NOP namanya. NOP tadi ya. NOP. Kemudian nama pemiliknya siapa. Jadi ini letak objeknya di mana, misalkan di daerah mana gitu ya, di Menteng atau di Tebet atau di mana seperti itu. Dan ini adalah nama yang bertanggung jawab, nama pemiliknya ya seperti itu. Dan ini ada luasnya, misalkan bangunan 57 sekian, bumi bersama, berarti ini kemungkinan apartemen gitu ya, semacam kayak apartemen gitu atau rumah susun gitu di sini. Dan ini ada kelas-kelasnya. Nah, kelas-kelasnya itu adalah yang itu menentukan NJOP per meternya gitu. Jadi di lampiran biasanya di lampiran apa? Menteri Keuangan tadi ya, Menteri Keuangan itu per wilayah itu ada kelas-kelasnya gitu. Misalkan katakanlah ini ya penentuannya ya, misalkan ini bangunan di wilayah tersebut gitu ya, misalkan itu dia di kelas 12, artinya di kelas 12 itu NJOP per meternya sebesar 5.500.000. Nah, berarti tinggal kita kalikan bangunan ini luas dikali NJOP per meter persegi, ini NJOP totalnya sekian. Bumi bersama juga sama ya, ini 20 juta. Kan gede juga ya kalau Jakarta itu. 12 luas 12 meter persegi. Kemudian ini hasilnya ini saya nggak tahu nih bumi bersama. Kayaknya sih kalau ini apartemen ya kayaknya ya, karena dia nggak ada buminya. Jadi bumi bersama ini kayaknya luas kan, kalau kayak apartemen ini kan ada kayak semacam areal bersamanya kan gitu. Nah ini bangunannya sendiri berarti kan luasnya 50 meter persegi ya, gitu, hampir 60. Jadi kayak ya lumayan juga ya luasnya gitu untuk sebuah apartemen. Nah, kemudian totalnya di sini adalah NJOP-nya di sini. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 adalah sebesar 700 juta di sini.
Kemudian NJOP TKP, nah ini kebetulan ternyata di Jakarta itu nggak ada ya pengurangnya ya. NJOP TKP itu tidak ada di sini, karena tadi ya memang 12 juta itu maksimal. Jadi bisa ada, bisa tidak, seperti itu. Kemudian NJOP untuk penghitungannya berarti sama. Nah, kemudian ini ya, 0,3. Jadi ini langsung ya, gitu. Jadi dari NJOP tadi, di sini ternyata tidak dikalikan dulu dengan yang 40% tadi atau 20% gitu. Makanya kenapa tarif efektifnya itu jadi 0,3 ya, gitu, 0,3. Jadi langsung 0,3. Kan tadi kalau kita bicara materi tadi ya di PBB, kan tarif efektifnya itu bisa 0,2, bisa 0,1 ya, tergantung apa namanya, tergantung dari NJKP-nya berapa persen. Balik lagi ke sini. Ini ya, jadi 0,3 ini kita kalikan 700 juta, hasil PBB-nya adalah 2.100.180 rupiah. Ini ya. Kemudian jatuh tempo pembayarannya ada ya. Ini tahun 2014 ya. Udah agak lama. Kemudian tempat pembayarannya bisa ke Bank DKI, BRI, dan sebagainya. Jadi ini tinggal dibawa aja ke bank gitu ya, misalkan, kemudian bayar, selesai setelah seperti itu. Contoh lainnya misalkan saya coba cari PBB wilayah lain gitu ya, misalkan. Coba cari PBB daerah lainnya. Ini Banjarnegara. Kita coba. Oke, kalau ini tadi ya, contoh PBB tadi. Kalau ini kan daerah Jakarta ya. Nah, kita coba daerah lainnya. Misalkan ini adalah Kabupaten Banjarnegara ya, di Jawa Tengah, Jawa Banjarnegara. Ini tahun 2000.
17 gitu ya, perkotaan. Ini misalkan nopnya seperti ini, letaknya di sini ya, Jalan Lingkungan, Kota Banjarnegara, kemudian pemiliknya ini siapa gitu ya. NPWP-nya cuman ini 0 ya, kosong. Jadi kayaknya belum ngelink. Kalau ngelink udah enak banget ya, gitu. Langsung cek aja seperti itu. Nah, cuman ini, kalau ini kebetulan berarti bumi aja ya, berarti tanah aja. Tanah saja luasnya 200 meter persegi, itu berada di kelas 0,075. 075 itu berarti per meternya seharga 450 gitu ya. Jadi dari lampiran cap tadi itu berada di kelas 75. Dan itu berarti 200 luasnya kali per meternya itu NJOP-nya adalah sebesar 48 juta sekian. Dari sini NJOP TKP, nah ini juga ternyata nggak ada ya. Jadi kayaknya NJOP TKP ini kayaknya banyak yang sudah tidak make ya. Sudah tidak ada yang make. Terus dari sini langsung NJOP-nya, tarif PBB-nya ternyata langsung ya 0,075. Berarti dikalikan 0,075 ya di sini ya. Nah, ini juga beda lagi ya ternyata ya, tarifnya bisa beda-beda. Kalau di sini langsung ya, NJOP sekian langsung dikalikan 0,075. Gitu. Berarti 7,5% langsung ya, atau kalau ini berarti. Kemudian PBB terutang itu langsung ini kalikan ini, hasilnya ini. Ya, kemudian jatuh temponya 30 September 2017. Ini Maret. Jadi biasanya 6 bulan ya. Jadi 6 bulan dari sejak diterbitkan SPPT ini. Kan berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu ya. Jadi biasanya 6 bulan batas pembayarannya. Dibayarkannya di Bank Jateng seperti itu. Kita coba yang lainnya, misalkan ini ya. Kabupaten Buleleng ya. Buleleng itu berarti Bali ya. Sini. Ini kebetulan namanya ada nih. Nopnya ada, namanya ada gitu ya, misalkan almarhum. Kemudian bumi, ini bumi aja berarti luasnya, luasnya luas banget ya, 25.500. Berarti berapa? 25 hektar ya kalau nggak salah ya. 25 apa 2,5 hektar di sini. Kelasnya ada di sini. NJOP-nya tapi masih murah ya, 64.000 aja gitu. Nah, ini berarti 1 miliar, 1,6 miliar. Kemudian langsung ya, ini NJOP TKP-nya tidak ada. Kemudian ini tarifnya langsung ya 0,08% ternyata. Jadi 0,5 itu sekarang juga bahkan jarang ya gitu. Ada yang tadi 0,075 ya, 0,075. Berarti ini harusnya bukan 0, berarti di sini 0,075% ya. Gitu. Bukan kalau ini kalau kita presentasikan berarti 7,5% gitu. Ini berarti 0,075%. Ini 0,08. Hasilnya adalah PBB-nya sekian. Ini 30 September ya, tapi di sini 4 Februari. Jadi dicetaknya itu Februari, tapi ini September ya. Jadi kayaknya batasannya itu adalah 30 September ya. Kita coba cek yang ini tadi. Agustus. Ya, tapi ini nggak disebut. Jadi biasanya memang apa bulan-bulan Agustus, September biasanya ya, PBB itu harus dibayarkan ya, karena biasanya ini dicetaknya di awal-awal ya. Saya dulu waktu masih gabung dengan PBB, itu biasanya di bulan-bulan April biasanya ya, April, Maret, April lah, itu biasanya teman di PBB itu dia banyak nyetak ini ya, SPPT biasanya waktu itu. SPPT, terus biasanya kita serahkan ke desa-desa biasanya, ke kepala desanya. Nah, dari kepala desa itu nanti dia akan sebarin lagi ke ketua-ketua RT-nya gitu, RT RW.
dari RT RW itu disebarkan lagi ke warga-warganya. Biasanya seperti itu ya. Cuman kalau yang tapi itu udah tahun lama ya, waktu itu masih di KPP Mempawah dulu. Jadi kalau sekarang sih harusnya sebagian besar sudah banyak yang online ya, seperti itu. Oke, itu tadi ya beberapa contoh SPPT di masing-masing daerah ya. Ternyata juga penghitungannya beda-beda ya. Ini 2019, artinya tidak terlalu lama ya penghitungannya. Jadi tarif di sana itu 0,08. Dan ini tanahnya ternyata masih sangat murah ya. Makanya kenapa Bali itu banyak bangunan baru ya, karena kayaknya NJOP-nya masih sangat murah ya. Jadi ya udah banyak kan dijual-jual tanahnya di sana gitu. Jadiin resort, jadiin restoran seperti itu. Oke, itu terkait SPPT ya. Ini kita lanjut lagi kalau contohnya itu adalah sektor P3 di sini. Saya izin dulu sekitar 5 menit untuk istirahat dulu. Saya izin minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, berikutnya adalah contoh PBB P3 ya. Kali ini adalah sektor perhutanan. Benar ya, sektor perhutanan gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini PT Hutan Rimba merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan gitu. HPH ya. Kemudian di kawasan Kalimantan. Adapun PT Hutan Rimba menguasai manfaat dari bumi dan bangunan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut. Bumi, bumi itu dia ada beberapa area ya, area yang produktif, tanah hutan blok tebangan itu 200 hektar, kelas ini kelasnya sudah ditentukan ya di NJOP-nya tadi. Kemudian areal belum produktif itu areal biasanya tanah yang belum di istilahnya sudah kayak misalkan anggap aja ini hutan jati gitu ya misalkan. Nah, hutan ini yang produktif itu berarti yang sudah siap tebang, yang belum produktif itu berarti areal yang belum siap tebang ya, yang artinya masih
masih kecil-kecil lah. Kemudian ada lock pond, ada lock yard. Lock pond itu adalah eh, areal penyimpanan kayu ya, areal penyimpanan kayu yang sudah dipotong-potong itu yang berada di tanah. Sementara kalau lock yard itu adalah yang berada di aliran sungai biasanya. Karena biasanya apa kan kalau kayu disimpan di air atau di sungai kan biasanya dia akan makin keras kan biasanya kalau kayu itu gitu. Kemudian ada areal lainnya, ada rawa, payau yang tidak bisa ditanami. Kemudian ada areal emplacement, areal pendukung ya, di situ ada pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Kemudian bangunan, jadi emplacement ini adalah areal bukan bangunannya, tapi areal apa ya, areal lahannya gitulah, areal tanah yang di situ ada pabrik, gudang, kantor, dan sebagainya. Luasnya ini. Kemudian ini adalah khusus bangunannya. Bangunannya, pabriknya luasnya 1.000 meter persegi, gudang 500 meter persegi, kantor sekian, perumahan sekian. Jadi biasanya ada juga kan perumahan, karena hutan itu kan biasanya di dalam kan ya, di pelosok seperti itu. Artinya mereka biasanya ada fasilitas buat karyawannya biasanya gitu. Dia bangun rumah, bangun perumahan, bangun fasilitas pendidikan dan sebagainya biasanya seperti itu. Nah, kemudian angka kapitalisasi tadi ya, kalau perhutanan itu kan 8,5 dari tahun lalu. Jadi hasil bersih tahun lalunya itu adalah sebesar 1 miliar. Hitung PBB tahun 2019 apabila di sini ada NJOP TKP-nya. Jadi ini masih pakai misalkan NJOP TKP tadi ya sebesar 10 juta. Kalau sekarang sih harusnya udah nggak pakai ya, karena tadi kan mulai berlakunya itu 2014 ya setelahnya. Cuman ya ini contoh saja gitu ya, misalkan dia masih pakai NJOP TKP. Ini areal produktif. Pertama areal produktif ya, areal produktif itu 8,5 tadi ya, angka kapitalisasinya dikalikan hasil bersih tahun lalu itu sebesar 8,5 miliar. Areal belum produktif itu berarti yang tadi ya, yang ini 4.000 hektar dikali 200 meter persegi ya. Jadi ini harus dikonversi dulu ya, konversi dulu ke meter persegi. Jadi 4.000 tadi kalikan 10.000 meter persegi ya, kan 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Baru dikalikan kelasnya berapa, hasil adalah 8 miliar. Lokyard juga sama ya, harus dikonversi dulu ke meter persegi ini, kemudian dikalikan kelasnya berapa. Area lainnya juga sama. Intinya kalau yang masih satuannya hektar, itu harus dikonversi dulu ke meter persegi dengan cara dikalikan 10.000 ini. Kemudian ini juga sama ya. Kalau ini kebetulan sudah pakai meter persegi ya, jadi tidak perlu kita konversi ke meter persegi. Kemudian ini dikalikan kelasnya semuanya, ketemu NJOP buminya adalah sebesar 16 miliar sekian. Oke. Kemudian bangunannya, pabrik ya, pabrik, gudang, kantor, perumahan, ini sudah meter persegi ya, jadi tidak perlu konversi lagi. Langsung kita kalikan nilai bangunannya ini ya, yang ini tadi, kelas-kelasnya ini, langsung dikalikan luas kali ini berapa meter perseginya. Ketemu hasil ini NJOP bangunan, sekian. Total tanah dan bangunan berarti 18 miliar ini ya, yang ini ditambah dengan yang ini. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP tadi ya, 10 juta. Hasilnya adalah 18 juta sekian. Kemudian NJKP-nya, NJKP dari mana? 18 ini, NJKP-nya kok jadi segini? Itu dikalikan ini ya, 40%. Jadi NJKP itu sama dengan ini, NJOPKP tadi ya, dikalikan 40% ini, baru nanti dikalikan PBB 0,5%. Hasilnya PBB terutang adalah sebesar 37 juta sekian ini ya. Gitu.
Itu yang harus dibayarkan oleh PT Rimba ya untuk tahun pajak 2019 tadi ya, seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk yang kehutanan ya, perhutanan gitu. Kalau sektor perkebunan itu hampir sama, cuman bedanya itu ada di area, ada di sini aja, ada di areal hutan ini, atau istilahnya hutan produktifnya ya, atau apa, areal produktifnya. Kalau emplacement semuanya hampir sama caranya. Nah, untuk perkebunan itu kita lihat dulu di sini pasti ada yang namanya standar investasi tanaman gitu. Jadi istilahnya adalah misalkan ini ya contohnya ya, PT Sawit Hatinusa merupakan sebuah perusahaan perkebunan sawit di daerah Jawa Barat. Adapun PT Sawit Hatinusa memiliki tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Tanah, areal kebunnya, usia tanaman 2 tahun, 100 hektar, kelasnya 178, itu per meternya 1.700. Standar investasi tanamannya adalah sebesar 2.795.000 per hektar. Tanaman yang sudah menghasilkan itu 300 hektar, kelasnya sekian ya, SIT-nya 5 juta, apa, 5.646.000 rupiah. Ada areal emplacement untuk kantor, gudang, dan pabrik. Bangunannya sendiri itu kantor 500 meter persegi, gudang kantor itu 1.000 meter persegi, pabriknya 4.000 meter persegi. Ini adalah apa nilai-nilainya. Hitunglah PBB perkebunan untuk tahun 2019 apabila NJOP TKP-nya adalah sebesar 12 juta. Ini asumsi masih tadi ya, masih pakai NJOP TKP. Nah, SIT-nya, jadi di sini areal kebun itu ada yang masih usia tanam, ada yang sudah menghasilkan. Jadi biasanya sawit itu kan apa ada, jadi sini tidak selalu sama ya. Jadi misalkan tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, dan sebagainya. Biasanya sawit itu mulai menghasilkan di tahun paling tidak tahun keempat ya, paling tidak tahun keempat atau tahun kelima lah gitu. Optimalnya biasanya setelah itu ya, optimalnya itu tahun kelima dan seterusnya. Kalau tahun-tahun awal itu biasanya ya itu masih bakar duit semuanya dulu. Makanya sawit itu bakar duitnya di awal itu pasti gila-gilaan ruginya gitu ya. Tapi setelah itu setelah di tahun kelima sampai nanti 20 tahun mendatang itu pasti dia akan untung gitu. Jadi dia tinggal metik keuntungannya aja gitu. Tapi pada saat awal-awal itu pasti investasinya gede gitu ya. Nah, ini ada yang namanya standar investasi tanaman. Jadi ini juga sudah ditentukan ya, biasanya melalui peraturan gubernur biasanya. Nah, gubernur dan ini bisa masing-masing berbeda ya. Misalkan sawit gitu. Sawit itu SIT-nya katakanlah untuk usia tanaman sudah menghasilkan katakanlah umur 5 tahun misalkan. Umur 5 tahun itu katakanlah per hektarnya tadi ya, per hektarnya ini 5 juta ini misalkan, 5 juta per hektar misalkan. Nah, udah tinggal kita kalikan berapa hektar dia luasnya, kemudian totalnya berapa gitu ya di sini. Gitu. Kemudian luas areanya juga harus dikalikan ya. Jadi di sini ya, jadi usia tanaman itu ada yang sebentar. Oke, jadi oh ya ditambah ini ya. Jadi ini dulu yang ini usia tanaman yang 2 tahun ya, artinya sawit ini baru memasuki usia 2 tahun, artinya dia belum menghasilkan. Nah, kalau seperti itu kita lihat dulu luas ininya ya, luas luas areanya 100 hektar gitu ya. Kemudian kita konversi ke meter persegi, kemudian dikalikan luas NJOP-nya. Nilai NJOP-nya sebesar 1,7 miliar.
Standar investasi tanamannya berarti ini 100 hektar kali nilainya berapa. Hasilnya adalah ini. Kemudian tanaman yang sudah menghasilkan ini juga sama ya. 300 ya di sini yang sudah menghasilkan. Kemudian asumsinya berarti kelasnya sama ya. Kelasnya sama 178 juga ini kali 1.700. Totalnya adalah 5 miliar sekian. SIT-nya juga 300 hektar kali 5 juta ya. Ini kita geser ke sini harusnya. Nah, totalnya areal kebun itu adalah 8 miliar sekian ini. Jadi ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Coba saya perbaiki dulu aja. Oke, seperti ini. Kemudian areal non-produktifnya itu ada emplacement tadi ya. Emplacement itu untuk kantor, gudang, dan pabrik. Jadi areal emplacement ini masih areal tanah ya, tapi ya areal untuk membangun itulah, itu namanya areal emplacement. Nah, total tanahnya berarti 9 miliar 143 juta sekian ini. Ini ya, jadi luasnya ini dikonversi dulu ke meter persegi, kemudian kita kalikan nilai kelasnya. Totalnya adalah ini. Kemudian bangunan juga sama ya, kalau bangunan langsung aja, karena ini sudah menggunakan meter persegi, jadi langsung kita kalikan nilainya berapa, bangunan berarti sekian. Total tanah dan bangunan, ini ya, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 11 ini, dikurangi dengan 12 juta, ketemu NJOPKP ya, NJOPKP, terus kalikan 40% NJKP-nya ya, jadi ini, kemudian dikalikan 0,5%. Hasilnya adalah 22 juta. Jadi sebenarnya PBB itu juga nggak besar juga ya sebenarnya. Jadi dari total NJOP-TKP, dari NJOPKP PBB tadi ya 11 miliar ini, ternyata ya pajaknya itu cuma 22 juta gitu ya. Bayangkan kalau dengan PPN aja misalkan. PPN kan berarti ini 11%-nya dari ini kan gitu. PPH misalkan PPH asumsi marginnya katakanlah 10% aja. 10% kan berarti 1,1 miliar ya. Nah, 1,1 tarifnya 22%. Jadi sebenarnya PBB pun termasuk pajak yang sebenarnya rendah juga ya gitu. 0, berapa ini? 0 ini 0,2 berarti ya, 0,2 dari 11 miliar ini. Kalau ini kita kalikan ya. Oke, ini tadi ya. Nah, kemudian masuk ke sektor pertambangan sekarang. Kalau tadi kan perhutanan, perkebunan sudah, nah sekarang sektor pertambangan. Sektor pertambangan itu berarti ya kayak Pertamina tadi ya, misalkan ini. PT Perut Bumi merupakan sebuah perusahaan bergerak di bidang pertambangan batu bara, misalkan ini. Adapun perusahaan berkedudukan di Kalimantan Timur memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Jadi, kan kalau di Kaltim itu kan banyak perusahaan batu bara ya. Nah, ini contohnya PBB-nya seperti apa sih gitu. Nah, ini caranya hampir sama ya dengan yang tadi ya, cuman pertambangan tadi kan menggunakan areal ini ya, emplacement, angka kapitalisasi maksudnya. Angka kapitalisasinya pertambangan tadi kan sebesar 9,5 semua ya, baik itu migas, tambang batu bara segala macamnya itu 9,5. Caranya sama dengan yang tadi ya. Hitung dulu areal produktifnya di sini. Areal belum produktif ini, areal tidak produktif, artinya tidak produktif itu berarti ya sama sekali tidak bisa dipakai untuk pengeboran ya atau pertambangan batu bara ya. Contohnya katakanlah
dia ada rawanya kan, dalam hutan itu kan nggak semuanya bisa bermanfaat kan, bisa jadi kayak ada tebingnya, ada jurangnya, ada danaunya segala macam yang itu nggak bisa diapa-apain gitu. Ada areal pengamannya, misalkan kayak perbatasannya gitu ya, tapak-tapaknya itu. Areal emplacement ada juga untuk pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Bangunannya sendiri ada pabrik, gudang, kantor, dan perumahan ya, nilainya luasnya segini, kemudian nilainya sendiri adalah ini sudah ditentukan. Hasil tahun lalunya sebesar 1 miliar misalkan. Gitu. Maka caranya adalah areal produktif. Kalau gitu berarti yang ini nggak ini ya. Jadi tubuh bumi operasi produksinya. Jadi ini kita kalikan 9,5 kali ini ya, kali nilai tadi, nilai produksi tahun lalu ya. Seperti itu 9,5 miliar. Areal produktifnya tadi ya, ini 200 hektar kali 10.000 dulu ya, jangan lupa konversi, kemudian dikalikan nilai NJOP-nya berapa. Di sini 800 juta. Areal belum produktif juga sama ya, kita kalikan dulu semuanya, dikalikan dengan nilai yang tadi, yang ini sesuai dengan soal. Ini hasilnya 1,5 dan 300 juta. Areal tidak produktif juga sama, kita kalikan semuanya ya, 200 juta. Areal pengaman tadi 1 hektar 150. Ini 10.000 kali 150. Areal emplacement juga sama ya. Jadi ini adalah luasnya hektar dikali konversi dulu dikali luasnya. Total buminya berarti sebesar ini. Jadi ini kita total semuanya ya. Jadi ini di total, ini juga kita total semuanya. Hasilnya adalah 13 miliar sekian. Areal bumi ya berarti ini ya semuanya kita jumlahkan tadi ya. Ini kita jumlahkan. Nah, kalau ini hasil konversi ini sebenarnya itu ya apa namanya? Kalau dia itu kayak istilahnya ini kan ada kelas-kelasnya ya. Kelas-kelasnya itu tadi ya untuk menentukan nilai nilai NJOP-nya itu berapa gitu ya. Jadi di daftar itu jadi sebenarnya nggak masalah ini sama aja ya gitu. Cuman kalau ini tuh kayak kayak ini tuh masih pakai belum nilai konversi lah gitu. Kalau ini masih belum nilai konversi. Kalau nilai konversinya berarti kayak tadi ya. Misalkan ini kan ada kelas-kelasnya. Nah, ini ya kelas-kelasnya. Ini berarti sudah dikonversi ke kelas-kelas tersebut gitu. Tapi kalau ternyata belum dikonversi, kayak ini contohnya, nah berarti kita harus cari tahu dulu gitu. Konversinya itu dari mana? Dari KMK tadi ya, KMK ke Menteri Keuangan berdasarkan masing-masing wilayah tadi gitu. Pas kita cek katakanlah bumi kita bagi 13 miliar ini ya, total 13 miliar, kita bagi berapa? Kita bagi dengan total hektarnya tadi ya, total meter perseginya. Jadi ini kita total semuanya, ini ya, ini kita total semuanya, 10.000 ini ya, ini juga sama, kita total, ini ya, ini, semuanya ya. Jadi kita totalkan semua, ternyata hasilnya adalah 9.280 meter persegi gitu. Jadi kayak 900 hektar ya kurang lebih ya. 900 hektar itu ternyata adalah di kelas 1,4 juta. Sorry, 1.400-an ya, 1.400 itu kita konversi. Jadi kalau di tabel itu dia kelasnya ada di 180. Gitu. Jadi kenapa agak berbeda dengan yang tadi? Kalau ini kebetulan kelasnya kita tentukan dulu nih. Sorry, yang tadi sudah ada kelasnya masing-masing ya. Nah ini kita harus konversi dulu ke kelasnya. Gitu. Nah ternyata tapi ya nggak jauh beda ya. Jadi biasanya tuh memang kelasnya itu biasanya gini. Kelas 180 itu misalkan antara 1.400 sampai 1.450 misalkan.
Nah, itu berarti dia masuknya ke kelas ini. Jadi kayak antara ini sampai ini dia masuknya ke kelas ini misalkan gitu. Jadi kayak kayak range apa tarif pajak gitu ya. Misalkan 0 sampai 60 5%, 60 sampai 250 itu 15% dan seterusnya gitu. Nah, tinggal kita konversi lagi ya. NJOP bumi, total luas buminya tadi ya 9 juta meter persegi tadi, kali kelas 180, hasilnya adalah 100, hasilnya ini 13 miliar sekian ini. Kemudian kita kalikan luas pabriknya ya. Luas pabriknya ini bangunannya berarti 22 miliar. Total NJOP tanah dan bangunan adalah 34 miliar sekian ini. NJOP TKP-nya ada 10 juta ya. Jadi kayak berasa sia-sia ya. Ini 34 miliar, ini cuman pengurangnya 10 juta gitu ya. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan ya, misalnya ya udahlah ini dihapus aja gitu ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh soalnya gitu. Nah, dari sini tinggal kita kalikan ini ya. Eh, apa 34 miliar ini 40%-nya itu kan berarti 18 miliar ya. Nah, 18 miliar kali 0,5%. Hasilnya adalah ini, 68 juta sekian. Referensinya itu ada di Perdirjen tahun 32 Perdirjen nomor 32 tahun 2012 gitu ya. Nanti coba kita cek apakah ini masih berlaku atau tidak ya. Oke, ternyata masih berlaku ya di sini. Masih berlaku ini tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan dan pertambangan minyak dan mineral dan batu bara. Jadi ini khusus untuk PBB migas dan batu bara ya. Ini tadi harusnya di lampiran ada contohnya ya. Nah, ini adalah SPOP-nya ya, surat pemberitahuan objek pajak. Jadi biasanya besarnya gimana ya? Ini ya, per 32 tahun 2012 ini masih berlaku ternyata. Terus ini tadi ya, ini adalah SPOP-nya. SPOP itu biasanya kita kasih ke perusahaan-perusahaan sawit, tambang gitu. Misalkan ini kalau dulu ini biasanya saya serahkan ke Pertamina ya, Pertamina untuk mengisi, nggak jelas ininya. Lokasinya di mana, kemudian informasi pajaknya ya, status Pertamina segala macam. Terus ini informasi luas bumi dan bangunannya. Terus ini adalah petunjuk pengisiannya. Nah, ini lampirannya ya. Lampiran tadi ini areal produktifnya berapa, areal belum produktif berapa, tidak produktif, emplacement, pengaman segala macam ya. Tadi. Kemudian ini juga harus diisi ya kegiatan-kegiatannya. Jadi makanya ini kayak SPT-nya gitu lah ya. SPT. Jadi ini diserahkan ke petugas. Nah, dari petugas nanti itu akan menghitung berapa PBB-nya gitu. Makanya self assessment, jadi official assessment ya. Jadi kita kasih datanya, baru mereka yang akan hitung gitu. Setelah itu akan terbit tadi ya SPPT. Nah, dari SPPT tadi nanti diminta untuk bayar seperti itu. Sistemnya apa? Alurnya seperti itu. Kemudian ini ya areal-arealnya. Kalau di pertambangan ada yang namanya areal onshore. Onshore itu berarti pertambangan atau pengeboran di tanah gitu ya, dibangun di tanahnya. Tapi kalau offshore itu adalah yang di lepas pantai ya, yang pakai rig tadi seperti itu.
Oke, ini PBB batubara sama aja kurang lebih. Oke, ternyata materi PBB juga sudah selesai ya. Jadi tadi ada contoh perhitungannya, PBB P2, kemudian perkebunan, pertambangan, eh, perhutanan, perkebunan, dan pertambangan tadi ya. Kurang lebih caranya hampir sama semua. Intinya kalau untuk P3 itu dia ada areal-areal tadi ya, areal emplacement, areal produktif, non-produktif. Kemudian kalau pertambangan itu areal produktifnya itu harus ada angka kapitalisasinya dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi PBB. Sebelum mungkin kita istirahat, break dulu 30 menit ya. Setelah itu lanjut ke bea materai ya, seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk istirahat sekitar 30 menit ke depan. Oke, kalau tidak ada, kita istirahat dulu Bapak Ibu 30 menit ya. Nanti kita akan masuk lagi di jam 10 ya, di jam 10 pas kita masuk ke bagian bea materai. Dari kalau gitu dari saya terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa di jam 10 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,